Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mereview proposal skripsi Muhammad Syahal Yazid yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Distribusi terhadap Penjualan Jamur di PT Data Adib Distribusi. Untuk hal ini dari cover dulu saya akan review. Jika memang nama perusahaan tersebut ada distribusinya di belakang, untuk itu cukup sistem informasi saja, tadi distribusinya dihilangkan di atas. Tapi tergantung kalau misalnya perusahaannya tidak ada nama distribusinya di bawah, maka di atas ada distribusinya. Untuk susunannya sudah betul. Berikutnya kata pengantar, penulisan PT perusahaan. Perusahaan ini penulisannya huruf depannya aja yang besar ya. Terus kata sambung di, kata tempat itu huruf kecil. Dan tidak boleh ada kata untuk sebagai subjek kalimat. Baik, kita masuk ke bab 1, walaupun di sini di daftar isi juga ada beberapa catatan saya bahwa daftar isinya lompat-lompat seperti contoh seperti ini, 2.11 tiba-tiba langsung 2.16. Ya, berikutnya kita masuk ke pokoknya di dalam bab 1, yaitu bab pendahuluan. Untuk latar belakang, beberapa kalimat perlu dibuat kembali, perlu diulang, direkonstruksi, cari alternatif lain, kata untuk itu atau tanpa koma sehingga katanya bersambung. Kalau seperti ini dalam membacanya pun agak membingungkan, karena untuk itu di awal kalimat apakah ini sebuah titik atau sebuah koma, dan sepertinya tidak menyambung dengan kalimat yang di atasnya. Silakan diperbaiki dulu. Berikutnya yaitu penulisan PT Delta Adib ya, distribusi. Nah, ini kembali menuliskan sebuah nama perusahaan, nama kota dan sebagainya yang memerlukan huruf besar harus menggunakan huruf kapital. Nama orang, nama perusahaan, nama kota. Nah, seperti ini terjadi kembali nama-nama ini yang seharusnya berhuruf kapital di depannya menjadi huruf kecil semua ya. Ini harus lebih teliti lagi. Dan ini seperti ini dengan kalimat yang informasi yang digital. Kata-kata yang berulang ini tidak boleh dalam satu kalimat. Satu kalimat itu cukup menggunakan satu kata dan tidak diulang-ulang ya. Nah, ketelitian untuk menulis Jakarta dan perusahaan ya harus lebih teliti. Sebelumnya saya akan review bagaimana latar belakang yang sudah Anda kemukakan. Sebagai masukan untuk Anda, latar belakang ini boleh dimasukkan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya sedikit-sedikit yang menyatakan seperti apa sih sistem informasi distribusi itu, sehingga bisa untuk menjadi uraian terlebih lanjut, membandingkan seperti apa penelitian Anda dengan penelitian yang lain. Jadi secara garis besar, latar belakang itu harus berisikan uraian tentang gejala atau fenomena. Di sini sudah ada ya, ada tapi tidak ditunjang oleh data. Jadi membuat latar belakang itu harus ada sedikit data yang menginformasikan bahwa memang pada tahun sekian-sekian misalnya
penjualannya masih tradisional sehingga tidak ada sistemnya. Nah, data itu bisa diperlihatkan dulu bahwa penjualannya seperti ini. Dan permintaan misalnya dari beberapa kota sehingga ini membutuhkan suatu sistem informasi yang baik untuk lebih bisa meningkatkan penjualan seperti itu. Jadi harus ada yang menyatakan dan mendukung dari permasalahan yang ada. Terus uraian tentang apa yang diangkat terkait gejala yang tadi berdasarkan data-data yang ada, dan juga uraian motivasi dari peneliti itu sendiri. Apakah dia mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti, yang dilihat perbedaan dan keunggulannya. Nah, untuk melihat keunggulan dan perbedaannya, mungkin Anda bisa melihat penelitian-penelitian sebelumnya dan lihat variabel-variabel yang ada di dalamnya. Dan dengan ini Anda bisa membantu Anda untuk memperlihatkan bahwa penelitian Anda berbeda dengan yang lain. Nah, untuk identifikasi dan batasan masalah, sekali lagi saya katakan bahwa kata untuk, adapun, karena itu tidak boleh menjadi subjek kalimat, ya. Identifikasi masalah adalah proses mengidentifikasi masalah-masalah yang diuraikan dalam latar belakang penelitian. Jadi dia akan menyebutkan secara rinci fenomenanya apa, perbedaannya hasil penelitian terdahulu apa, sehingga batasan yang dimaksudkan oleh peneliti itu apa. Jadi dipersempit di dalam lingkup masalah yang menjadi objek penelitiannya dalam bentuk yang variabel-variabel yang akan diteliti. Berikutnya rumusan masalah. Jika Anda membuat rumusan masalah berdasarkan batasan masalah ini, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, ya. 1. Rumusan masalah. Seberapa besar pengaruh sistem informasi? Namun saya lihat di tujuan Anda ada 2, dan ini tidak sinkronisasi. Kenapa? Ketika kita merumuskan masalah, ini harus dijawab dalam tujuannya. Kalau kita merumuskan satu masalah, maka jawabannya cukup 1. Tapi kalau ingin Anda mendapatkan 2 tujuan, berarti ada satu masalah yang belum diletakkan di sini. Misalnya bagaimana persiapan strategi dalam meningkatkan penjualan. Nah, itu ada kriteria tersendiri di sini sehingga perlu juga dimasukkan dalam sebuah rumusan masalah. Ya, ini sekaligus menjawab dari tujuan penelitian. Untuk manfaat penelitian ini tidak hanya untuk perusahaan maupun peneliti itu sendiri, untuk pihak lembaga seperti kampus pun memberikan manfaat untuk kampus. Jadi bisa juga ditambahkan di sini. Jadi dilengkapi lagi secara lebih rinci. Dan saya lihat banyaknya ukuran-ukuran huruf yang tidak sama, seragam di antara penulisan, sehingga seharusnya menggunakan apa yang sudah ditetapkan oleh di buku yang sudah ditetapkan di buku panduan skripsi, yaitu ukurannya 12 ppt untuk hurufnya Times New Roman. Jadi diseragamkan saja, jangan berbeda-beda seperti ini. Ini kelihatan sekali bahwa ini adalah copy paste gitu ya. Jadi tolong diperbaiki dulu sehingga tidak terlihat benar-benar. Nah, ini saya belum cek untuk plagiarismenya. Kalau misalnya ini adalah sebuah copy paste, nanti akan kena pasal ini, pasal plagiat. Oke. Baik, silakan diperbaiki. Sekian review bab 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.